Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dina Suryati, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya. NIM 25426732068. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Swasta Islam Azhar, kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya pada baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk itu, Ustazah minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan untuk Rizky Maulana memimpin temannya untuk berdoa di tempat duduknya. Silakan berdiri semuanya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga dengan doanya tadi kita mendapatkan keberkahan dan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek kehadiran dan kerapihan kalian. Ustazah akan absen. Abdillah, Ahmad Dai Mubarak, Ahmad Syahrefi, Sela Azhara, Nawa Amelina, Rizky Maulana, Nur Tiara. Sudah. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa?
Subaili kenapa? Sakit. Oh, kita doakan semoga teman yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa turun kembali. Oke, baik kita akan lanjut. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran ada pembiasaan kita yaitu membaca Asmaul Husna. Sebelum membaca Asmaul Husna, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya manu wallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salam muhaiminul azizul jabbar likul bari ghafarul qahar al-wahhabul rajabul fatah. Semoga dengan menyebut nama Allah yang indah ini, hati kita menjadi tenang dan iman kita semakin kuat. Baik anak-anak, sebelum Ustazah lanjut ke materi, ada video pendek akan Ustazah perlihatkan kepada kalian semua. Tolong disimak baik-baik. Bukankah Anda tahu yang kembali istilah anak dia handphone ada masalah, anak dia bukan bertanya dia. Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita, ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita, kemana kita kemudian bertanya. Jika kita ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk hukum langsung disebutkan isinya disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas yang bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wakaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kalian sudah melihat video pendek dari Ustadz Hadi Hidayat yaitu tentang Al-Quran pedoman hidup. Nah, Ustazah ada pertanyaan dari video pendek yang kalian tonton tadi. Bagaimana kalau kita ini tidak memiliki pedoman hidup? Bagaimana rasanya? Apakah ada rasa bagaimana gitu nah? Apa yang kalian rasakan apabila kita tidak mempunyai pedoman hidup, tidak memiliki Al-Quran dan hadis? Al-Quran adalah tadi apa? Pedoman hidup. Kalau tidak kita memiliki Al-Quran, maka kita akan sesat. Apalagi? Ada lagi? Nah, pertanyaan kedua, mengapa manusia membutuhkan Al-Quran dan hadis? Ayo. Pembimbing hidup. Nah, sebagai pembimbing hidup. Ada lagi? Ayo jangan malu-malu, silakan saja jawab. Jangan takut salah. Agar kita berjalan lurus, tidak akan menjadi sesat. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, kita langsung saja ke
ke materi, sebelum itu Ustazah akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong diperhatikan proyektor yang ada di depan. Nah, kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi Al-Quran, definisi hadis terhadap Al-Quran dalam aplikasi Canva dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anakku sekalian, banyak remaja yang terpengaruh oleh media sosial dan gaya hidup yang bebas. Mereka sering lupa waktu, meniru tren negatif, bahkan kurang sopan kepada orang tua dan guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa remaja masa kini mulai kehilangan arah. Padahal kita sudah memiliki pedoman hidup yang sempurna. Yaitu Al-Quran dan hadis. Di dalamnya ada ajaran tentang kebaikan, tanggung jawab, dan akhlak yang mulia. Jika kita berpegang pada pedoman itu, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, tetapi menjadi remaja yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, Innama bu'istu liutamima maqarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Baik anak-anak, sesuai instruksi Ustazah di grup WhatsApp, Ustazah sudah menyampaikan bahwa anakku sekalian silahkan mendownload aplikasi Canva di HP kalian masing-masing. Apakah kalian sudah mendownload aplikasi Canva? Oke. Untuk itu kita langsung saja masuk kegiatan inti. Oke, kita langsung saja kegiatan inti, yaitu Ustazah akan membagikan kelompok kepada kalian semua, dan kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tugas kalian adalah membuat peta konsep di aplikasi Canva, yaitu dari kelompok 1 kalian membuat peta konsep pengertian Al-Quran. Oke, kalian adalah kelompok 1 membuat peta konsep dari aplikasi Canva, yaitu peta konsepnya tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah dan menurut para ulama. Oke? Oke, jadi kalian di sini adalah kelompok 2. Tugas kalian membuat peta konsep dari Canva, yaitu mencari pengertian hadis menurut bahasa dan istilah. Oke? Oke, jadi di sini adalah kelompok 3. Kalian membuat peta konsep, yaitu 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Lah, buat peta konsepnya di Canva, Mafi? Oke. Di sini kalian adalah kelompok 4. Tugas kalian juga membuat peta konsep di Canva tentang penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dimengerti? Oke.
kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil karya peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari peta konsep pengertian Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kami Naura Amelina. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sesuatu yang dibaca dari kata qira'a. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dibaca sebagai ibadah serta menjadi pedoman hidup umat Islam. Pengertian menurut istilah adalah ibadah berisi ajaran-ajaran agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Pengertian menurut para ahli Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, sebuah nama pilihan Allah yang tepat karena tidak ada bacaan lain yang dapat menandinginya. Nah, itu tadi presentasi hasil dari karya kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Muhammad Jepri dari kelompok 2 ingin bertanya, apa istimewanya membaca Al-Quran? Adapun istimewanya membawa Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan menjadi penerang dalam kubur dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana tanggapan Anda? Bagus dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami, peta konsep pengertian Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kami, Ahmad Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, al-jadid. Kabar, al-kabar, atau perkataan atau pembicaraan. Hadis menurut istilah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan kauliyah, perbuatan fi'liyah, atau ketepatan takdir yang berfungsi menjelaskan dan menetapkan hukum Islam. Pengertian hadis menurut para ahli hadis, perkataan atau kauliyah segala sesuatu bentuk ucapan, sabda atau perkataan yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan fi'liyah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti cara sholat dan lain-lain. Takrir, ketepatan atau persetujuan atau pengakuan dari Nabi. Nah, itu tadi presentasi hasil dari karya kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok 4, apakah manfaat dari mempelajari hadis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, mencari tahu untuk mengetahui hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua, dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Bagaimana tanggapan kalian? Bagus dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari peta konsep pengerti 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan takril, memperkuat dan mengenaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Contohnya hadis tentang puasa yang menegaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk berpuasa. 2.
bayan tafsir, menjelaskan, merinci, membiarkan penjelasan tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang maknanya global atau membutuhkan perincian, contohnya tata cara sholat, pembagian warisan, dan lain-lain. 3. Bayan tasyri, menetapkan hukum baru. Untuk menetapkan hukum-hukum baru yang tidak ditemukan penjelasannya secara langsung di dalam Al-Quran, namun tetap selaras dengan prinsip umum ajaran Islam. Contohnya zakat fitrah. 4. Bayan tagyir atau naskah, perubahan atau penghapusan hukum. Hadis dapat mengubah menghapus hukum yang telah ada dalam Al-Quran meskipun fungsi ini masih diperdebatkan sebagian ulama. Contohnya adalah yang menyatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, salah satu fungsi hadis bayan al-kasri yang tidak ada dalam Al-Quran, berikan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun ayat Al-Quran yang tidak terperinci dalam Al-Quran adalah zakat fitrah, makanya dijelaskan dalam hadis. Bagus dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami dari peta konsep yang akan dibacakan oleh teman kami. Saya akan membacakan penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca Al-Quran dan hadis. Menjadikan kebiasaan rutin termasuk mempelajari tafsirnya untuk memahami makna dan kandungan ayat-ayatnya. 2. Mengamalkan ajaran. Melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat yang di dalamnya terdapat pembacaan ayat-ayat Al-Quran. 3. Bersikap terhadap sesama, menolong orang lain dan bersikap baik kepada sesama manusia sesuai dengan tuntutan dalam Al-Quran dan hadis. 4. Menjadikan pedoman hidup, memandang Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan panduan hidup yang memberikan arahan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Nah, itu tadi presentasi hasil dari karya kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri orang yang percaya tentang Al-Quran dan hadis? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selalu ingin membaca Al-Quran, tidak pernah jauh dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai prioritas utama untuk dibaca. Karena di dalam Al-Quran akan menjadi penolong di akhirat nanti. Nah, itu tadi hasil peta konsep kalian. Apakah kalian sudah bisa dan dapat memahami definisi Al-Quran dan hadis? Alhamdulillah. Jadi, Al-Quran dan hadis adalah cahaya yang menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan. Nah, untuk tindak lanjut materi, Ustazah akan memberikan tugas di rumah, yaitu soalnya ada di Google Form. Nanti akan Ustazah kirim ke grup WhatsApp kelas kita. Nah, marilah kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian pada hari ini. Dan ingat anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk terus membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dan meneladani hadis Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa dimulai.
aja wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.